Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Shalom jemaat Tuhan,
Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau berikan hidup kekal dan terang di jalan-Mu. Kau berikan Roh Kudus-Mu dan rahmat-Mu setiap hari. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau kuatkan hatiku, beri damai di jiwaku, sebab kau sumber hidupku. Penuhi kebutuhanku. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Yesus sungguh baik. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup
yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu yang beriku kemenangan, yang beriku kelepasan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu yang ubahkanku, yang beriku kemenangan. Hanya salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat karya-Mu Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa,
kuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayat 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayat 40. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini."
Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan, penyertaan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan untuk memimpin setiap pribadi kami, supaya pada waktu kami merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang hadir dapat memenuhi setiap pribadi kami, agar kami hidup mengikuti kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 hingga ayat yang ke-41, dengan tema adalah manifestasi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang manifestasi adalah berbicara tentang gerakan Roh Kudus Tuhan yang dicerahkan untuk memenuhi kehidupan orang-orang yang percaya. Dan gerakan Roh Kudus Tuhan juga dapat memenuhi setiap orang-orang yang percaya untuk memimpin kepada jalan yang benar. Dan Roh Kudus Tuhan juga dicurahkan dalam kehidupan orang percaya untuk membawa dampak yang benar, dampak yang positif di dalam kehidupan umat percaya. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan bersama atau kita pelajari bersama, di mana manifestasi Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yaitu yang pertama, manifestasi Roh Kudus bekerja untuk membawa kebangkitan. Kita dapat melihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini, di mana merupakan satu aplikasi di mana Rasul Petrus mulai bangkit secara pribadi. Kalau ketika kita baca pasal yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, kita dapat menemukan bahwa ketika Roh Kudus hadir atas kehidupan orang-orang percaya, memenuhi kehidupan orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya yang berkumpul bersama-sama. Namun pada masa itu, pada waktu itu, orang-orang yang tidak mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, mereka merasa bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang sedang mabuk oleh anggur. Tetapi di sini kita dapat melihat ada satu manifestasi Roh Kudus yang terjadi atas kehidupan Rasul Petrus di pasal yang kedua ayat 14 ini, dengan satu kata, yaitu maka bangkitlah Petrus. Dia berdiri bersama dengan rasul-rasul. Ada satu kebangkitan yang terjadi di dalam kehidupan pribadi Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus kita kenal dia adalah sebagai seorang nelayan. Dia tidak pandai berbicara. Ketika dia menjadi murid bersama dengan Tuhan Yesus, dia tidak selalu tampil. Tetapi ketika ada sesuatu, ada pertanyaan-pertanyaan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus yang selalu mengambil peranan untuk menjawab setiap pertanyaan, dan mereka hanya ikut. Dan kita melihat juga Petrus juga adalah salah satu pribadi yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan kita lihat di sini dengan jelas. Dan ketika Petrus, Tuhan Yesus kembali naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus atas kehidupan Rasul Petrus, maka kita dapat melihat di sini satu kebangkitan yang telah terjadi, membuat Petrus tadinya orang yang tidak berani, orang yang takut, orang yang tidak berani melangkah. Namun ketika ada manifestasi daripada Roh Kudus Tuhan dapat memimpin Petrus sehingga dia bangkit. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam pribadi kita. Tetapi adakah gerakan yang terjadi? Kita lihat Rasul Petrus, Roh Kudus bekerja, menggerakkan hatinya, dan dia juga mengambil tindakan, menggerakkan pribadinya untuk dia bangkit. Saudara-saudariku, kita melihat dengan jelas bahwa Rasul Petrus adalah pribadi yang telah bangkit. Yang kita dapat melihat juga dengan jelas bahwa ketika Tuhan Yesus masih ada, mereka berharap dan berharap. Tetapi ketika kita lihat Yesus meninggalkan mereka, mereka
mulai bangkit. Kita lihat di sini Rasul Petrus dan murid-murid atau rasul-rasul, mereka telah bangkit. Untuk apa? Untuk menjawab setiap pertanyaan yang telah diberitahukan, disampaikan oleh orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Yahudi. Di sini dengan jelas kita dapat melihat bahwa Roh Kudus dapat menggerakkan setiap pribadi kita. Tetapi apakah kita mau untuk bangkit? Saatnya untuk kita juga bangkit. Saatnya untuk kita bangkit secara pribadi. Saatnya untuk kita bangkit di dalam keluarga kita. Saatnya kita bangkit untuk memberitakan Injil, kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Roh Allah dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita masih menggunakan pikiran-pikiran kita, kita bisa berpikir bahwa si A dan si B belum menerima Injil. Tetapi apabila kita tidak bergerak, kita tidak ada tindakan, maka kita hanya bisa berpikir dan kita hanya bisa berperasaan, tetapi kita tidak punya tindakan. Maka tidak ada kebangkitan di dalam diri kita. Maka Injil tersebut tidak akan sampai kepada orang-orang yang mungkin kita hanya dapat melihat. Namun ketika kita menyadari semuanya, kita mengambil bagian dan kita mulai bangkit. Saya percaya bahwa kita semua akan bangkit ketika kita mau juga untuk mengikuti arahan Roh Tuhan yang ada pada kita. Karena saya percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada dalam diri kita. Roh Kudus akan bekerja untuk membangkitkan setiap pribadi kita. Saudara-saudariku, apa yang harus kita lakukan apabila kita kembali bangkit? Kebangkitan mulai dari diri kita sendiri. Kebangkitan mulai dari keluarga kita. Kebangkitan akan terjadi kepada orang lain apabila kita menyadari semuanya dan kita meresponi semuanya ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu juga ketika kita hanya beriman tetapi kita tidak ada tindakan, maka tentunya itu akan membuat kita sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita akan mati karena kita tidak ada tindakan. Dan di dalam firman Tuhan juga Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di saudara-saudariku, kita harus bangkit. Kebangkitan terjadi di dalam kehidupan kita. Gerakan Roh Kudus Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, dan butuh juga kebangkitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah waktunya untuk kita bangkit. Saatnya untuk kita bangkit. Tinggalkanlah segala rasa takut kita. Tinggalkanlah rasa malu kita. Tinggalkanlah semua hal yang selama ini mungkin kita bergantung kepada orang lain. Saat ini kita harus bangkit daripada pribadi kita sendiri. Saat ini sebagai keluarga kita harus bangkit di dalam keluarga kita masing-masing. Terutama kita harus bangkit di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kita harus bangkit di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus bangkit di dalam pelayanan kita. Dan kita harus bangkit untuk memberitakan berita kebenaran Allah, supaya dimanapun kita berada, ada kebangkitan. Saudara-saudari, semuanya akan terjadi ketika ada kebangkitan dari kehidupan kita. Jadi saat ini saya mengajak kepada kita semua. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita bangkit. Mari kita bersama-sama kita mulai bangkit. Bangkitlah. Bangkitlah. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari bersama pada saat ini, selain manifestasi Roh Kudus bekerja untuk membawa kebangkitan, kita juga harus memberitakan firman Tuhan. Kita dapat melihat di dalam firman Tuhan, mulai dari ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-40 ini, kita dapat melihat dengan jelas
Rasul Petrus setelah dia bangkit, dia memberitakan tentang pribadi yang dimana kita lihat ada nubuatan-nubuatan yang telah terjadi pada masa-masa perjanjian lama, yang dimana berpusatkan kepada Kristus Yesus. Ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang mereka adalah pribadi-pribadi yang berkeras hati. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak mau taat. Mereka adalah pribadi-pribadi yang boleh dikatakan sebagai orang-orang yang keras kepala. Dan ini jelas bahwa Rasul Petrus dapat memberitahukan, menjelaskan kepada mereka tentang Yesus yang telah mereka salibkan, Yesus yang telah mereka hianati. Dan Rasul Petrus mendorong mereka, Rasul Petrus memberitakan semua apa yang telah terjadi. Dan dia berpusat kepada Yesus Kristus yang menjadi pribadi yang satu-satunya, yang dimana orang-orang Yahudi pada masa itu mereka mengingat bahwa Mesias yang akan datang, yang akan membawa mereka keluar, yang akan membawa kebangkitan bagi mereka, yang merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya yang menjadi Tuhan dan harapan dalam kehidupan mereka. Oleh itu kita dapat melihat dengan jelas di sini bahwa Rasul Petrus menjelaskan tentang nubuatan ini kepada orang-orang yang berkeras hati, orang-orang yang tidak menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Di sini kita dapat melihat juga bahwa Rasul Petrus juga dia dapat menyampaikan selain daripada pribadi Yesus yang telah mereka salibkan, dia juga menyampaikan tentang pengampunan yang telah Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Sehingga dengan pemberitaan ini membuat orang-orang Yahudi mereka itu menjadi merasa terharu mendengarkan berita yang diberitakan oleh Rasul Petrus tentang keselamatan hidup, tentang kehidupan yang kekal, yang dimana diperoleh di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan ini dengan jelas bahwa ketika Rasul Petrus menyampaikan hal ini, mereka juga dengan hati yang terbuka, bahkan mereka dapat menyatakan kepada Rasul Petrus, dengan apa harus kami perbuat? Tetapi Petrus mengatakan kepada mereka, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Dan kita dapat melihat dengan jelas berita ini dapat membuat mereka sehingga pada akhirnya mereka sendiri menyadari semuanya ini. Dan kita percaya bahwa semua terjadi ini atas manifestasi Roh Kudus yang telah memimpin Rasul Petrus, sehingga berita itu dengan tepat sampai kepada pribadi-pribadi yang tidak mengenal Tuhan. Tujuan daripada berita Injil adalah supaya banyak orang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar pada hari ini. Jadi kita harus berani untuk kita memberitakan firman Tuhan. Kita juga harus berani untuk memulai memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut apabila selama ini mungkin kita takut, kita tidak berani untuk menceritakan, kita tidak berani untuk menyatakan Injil kepada orang lain. Inilah saatnya. Mari kita sama-sama, ketika kita meyakini bahwa Roh Kudus telah bekerja di dalam hidup kita, maka kita percaya bahwa kita tidak akan ragu, kita tidak akan takut, kita tidak akan lemah, tetapi kita akan semakin kuat. Kita akan terus untuk memberitakan berita keselamatan yang daripada Tuhan Yesus itu, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita, kita akan terus menyatakan berita itu. Dan kita tidak perlu takut, sebab kita percaya Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita. Begitu juga dengan Rasul Petrus, Roh Kudus Tuhan menyertai dia sehingga pada akhirnya dia dapat memperkatakan kebenaran Tuhan, sehingga banyak orang dapat mendengarkannya, bahkan mereka percaya akan berita itu. Dan kalau kita dapat melihat di dalam firman Tuhan,
Di sana dikatakan bahwa jumlah mereka sangat banyak. Semuanya itu adalah karena pekerjaan kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam setiap pribadi kita, yang menggerakkan kita untuk kita bangkit, dan kita juga memberitakan itu, sehingga semua orang dapat merasakan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kita sama-sama juga memuliakan Allah. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penuaian akan terjadi secara besar-besaran apabila ada kebangkitan dari setiap pribadi kita sebagai alat Tuhan. Apabila ada pemberitaan dari setiap pribadi kita sebagai alat Tuhan yang ingin untuk memberitahukan berita keselamatan itu, kita percaya Roh Tuhan akan bekerja dan penuaian akan terjadi apabila kita mau tunduk, apabila kita mau mengikuti arahan kehendak Tuhan. Maka kita percaya bahwa semuanya ini adalah pekerjaan Tuhan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah dua hal ini menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, dan semoga firman Tuhan yang hadir ini dapat membawa kita di dalam pemahaman, dapat membawa kita dalam pengertian dan kebangkitan dalam iman kita untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang tetap setia untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kebangkitan, yang memberikan kami hikmat, dan mengurapi kami untuk memperkatakan firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan terus memberkati kami melalui firman-Mu dan membangkitkan setiap pribadi kami, agar kami hidup tetap berfokus kepada Engkau Tuhan, dan kami mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil, karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, supaya kami juga mengambil bagian yang sama. Tujuannya adalah supaya menjangkau jiwa-jiwa, agar semua jiwa-jiwa dapat percaya bahwa Engkau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pengharapan dalam kehidupan ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya, kita akan mengakui pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman Nisea. Bersama-sama, saya percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Saya percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dipermuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Saya percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, yang mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online untuk Gereja Anglikan se-Kalimantan Utara dan Timur. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menikmati kasih-Nya melalui pujian dan penyembahan, dan terlebih melalui firman Tuhan.
Pada kesempatan ini juga kami sangat berbahagia jikalau Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami mengundang kita semua untuk boleh kembali mengikuti ibadah online ini di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan kita lihat pada hari ini. Yang pertama mengenai doa malam bersama yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 8 malam. Di mana doa ini akan dilakukan di dalam aplikasi Zoom. Dan untuk nomor ID meeting akan tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan doa malam bersama ini akan dimulai 5 menit sebelum jam 8 malam. Saudaraku, saya mendorong jemaat Tuhan untuk boleh mengikuti doa malam bersama ini, karena melalui doa malam bersama ini kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Lalu pengumuman yang kedua yaitu mengenai persembahan kita, yang dimana persembahan kita akan dilakukan secara via transfer, dimana nomor rekening gereja sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian untuk Tarakan, Samarinda, dan begitu juga untuk Nunukan. Saya mendorong kepada kita semua untuk boleh tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikian pengumuman yang boleh disampaikan pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan dengan iman, mari kita terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan tetap setia, tetap kuat di dalam Kristus. Sampai jumpa di ibadah dan program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Yesus sungguh baik.